Profil singkat Tristan Goijer dan Eliano Reijers yang disebut-sebut bakal jadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Ya, Pak Arya Sinulinga mengatakan ada, ya dia bilang. Tapi itu belum di sektor depan atau di lini serang. Ini masih berusaha terus masih mencari. Yang Pak Arya bilang mungkin yang ada masuk ya sementara digodok sekarang adalah lagi-lagi pemain belakang. Satu lagi gelandang. Nah, belum bisa ya kita ketahui siapa itu hanya sinyal yang diberikan oleh Pak Arya bahwa akan ada, intinya satu gelandang, satu pemain belakang ya, Tristan Goijer ya, kemudian ada Eliano Reijers. Karena kalau melihat dari apa yang dikatakan Bang Arya itu bahwa nama-nama ini tidak populer yang selama ini dibicarakan oleh publik ya, yang terus digaungkan, jadi rupanya ada kejutan. Makanya Indonesia ini butuh sebenarnya paling tidak 3 atau 2 pemain lagi lah. 2 pemain lagi lah. Cuman idealnya sih 3. Karena apa? Karena kita butuh di tengah 1 tambahan. Kita butuh striker 1 dan kita butuh kiper 1. Kalau striker, gue sih masih berharap sama Ole Romeni. Gue masih berharap sama si Ole Romeni. Kalau kiper, Emil Audero nggak usah dipikirin lagi. Martin Paes mudah-mudahan, nggak tahu gimana caranya dia nanti bisa menang di sidang dan dia bisa main sama kita. Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 pemain anyar, Tristan Goijer dan Eliano Reijers. Jika tak ada aral melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Tambahan 2 amunisi tentunya akan membuat timnas Indonesia kian mengerikan, mengingat Tristan Goijer dan Eliano Reijers punya kualitas berkelas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, meminta rakyat Indonesia, khususnya para fans bersabar karena Tristan Goijer dan Eliano Reijers dipastikan segera merapat. Hal tersebut dikatakan salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Via kanal YouTube-nya, yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk, kata Arya Sinulinga. Siapa Tristan Goijer? Dan siapa pula gerangan Eliano Reijers? Sehebat apa sih kedua pemain ini sehingga PSSI Hakul yakin kalau mereka tak salah rekomendasi? Masih remaja, 19 tahun, Tristan Goijer merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini, bek jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain Ajax yang tengah menjalani peminjaman di PC Zwolle, defender berdarah Malaku tipikal bek modern yang dimiliki tim-tim Eropa. Selain kuat secara fisik, Tristan Goijer juga dikenal karena permainan taktis serta tanpa kompromi. Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri, atau sebagai gelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Goijer ke timnas Belanda U16 dan U18, namun kalah bersaing ke level selanjutnya. Tristan Goijer sebenarnya bukan kali ini dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tahun lalu, PSSI juga sudah pernah melakukan pendekatan. Hanya saja, saat itu, bek petarung itu bergeming. Kini, seperti diinformasikan PSSI, Tristan Goijer meleleh dan siap membela Panji-Panji Merah Putih. 4 tahun lebih tua dari Tristan Goijer, Eliano Reijers juga bermain di Liga Belanda. Ia masih memperkuat PC Zwolle, klub masa kecilnya. Naik pangkat ke tim senior pada 2018, Eliano Reijers sempat dipinjamkan kepada Jong Utrecht sepanjang musim 2022-2023. Musim lalu, ia melakoni banyak laga bersama PC Zwolle. Setidaknya, gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim 2023-2024 dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober 2000 juga bisa diplot sebagai winger, baik kiri maupun kanan, seperti Tristan Goijer. Eliano Reijers juga blasteran Belanda, Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI. Kini, Eliano Reijers sepertinya tak bisa menampik keinginan hatinya untuk menampik panggilan Ibu Pertiwi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Tristan Goijer dan Eliano Reijers akan diterjunkan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berada di grup C bersama Cina, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Jepang.
pasukan Shin Tae-yong akan memulai laga pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, mendapat suntikan 2 darah segar. Kian memastikan Indonesia siap bersaing menuju putaran final Piala Dunia 2026, tim asuhan Shin Tae-yong, STY, tak menurunkan ritme di babak kedua, serangan terus digencarkan demi mengamankan keunggulan. Keunggulan Garuda akhirnya bertambah lewat situasi set piece di mana Rizky Ridho bisa menanduk masuk umpan tendangan bebas Nathan Choyaon. Merah Putih akhirnya menyudahi laga dengan kemenangan, raihan penting bagi Garuda memastikan lolos ke ronde ketiga. Hasil tersebut juga memastikan Garuda bakal tampil di putaran final Piala Asia 2027.